Jadi resep-resepnya itu semua dari ibu, pengalaman ibu selama di Timur Tengah selama 25 tahun itu. Kami termasuk yang jadi pionir jualan produk nasi terbalik gitu, itu value pertama. Jadi kadang gini, orang banyak tanya ke saya tuh nggak beli-beli. Strategi saya apa? Saya kasih sampel, saya kirimi satu kotak gitu. Selama kita menjalin hubungan baik dengan Allah, insya Allah apapun bisnis kita itu akan dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Musyafa, owner dari Omar Kitchen Jogja yang beralamat di Banguntapan. Jadi usaha kami di bidang kuliner, Pak. Tepatnya catering ya. Catering khusus makanan Timur Tengah, dan menu yang kami jual itu menu-menu khas Timur Tengah seperti nasi magluba atau kalau bahasa Indonesia nasi terbalik, nasi biryani, nasi kapsah, dan nasi mandi. Kita berdiri sejak tahun 2018, Mas. Nah, jadi sejarahnya itu berawal dari idenya dulu sebenarnya dari resepnya dari ibu mertua ya. Jadi ibu mertua saya dulu jadi tukang masak di kota Mekah selama 25 tahun. Ketika pulang ke Indonesia, bingung nih mau ngapain gitu. Biasa kerja, ternyata di sini harus nganggur toh. Saya iseng tuh, Mas. Saya jualin masakannya ibu gitu loh dulu. Ya cuma saya posting gitu. Ternyata di Facebook, di Instagram, ternyata ada yang pesan. Nah, sebenarnya dari itu, jadi resep-resepnya itu semua dari ibu, pengalaman ibu selama di Timur Tengah selama 25 tahun itu, Mas. Sebenarnya kalau Omar Kitchen Jogja ini usaha saya yang nomor 2 ini, Mas, kalau saya sebut. Yang pertama itu kerajinan kulit, Mas. Kerajinan kulit. Itu kita mulai dari tahun 2005 itu. Kami berpindah-pindah. Pertama kami di Piyungan. Di Piyungan kurang lebih 3 tahun lah di sana. Setelah itu pindah ke Banguntapan, alhamdulillah ini sudah 2 tahun, udah jalan 2 tahun. Suka dukanya ya, perasaan itu banyak sukanya. Karena apa ya, makanan kita di rumah jadi banyak. Kalau dukanya pasti ini biasanya berkaitan dengan pelayanan ya. Ketika kami melayani mungkin agak terlambat waktunya, itu yang bikin kami sebenarnya yaitu perbaikan ya, biar lebih disiplin, biar lebih tepat waktu. Itu aja sih, Mas, dukanya di situ. Ada itu, Mas. Jadi waktu itu ada yang pesan akikoh, menu khas Timur Tengah ini, satu hari itu 15 ekor kambing, dan itu satu orang itu sehari itu 15 ekor kambing itu jadi sekitar 1.500 box itu sehari. Yang paling ya rekornya mungkin itu ya, Mas ya, yang selama ini paling banyak itu. Pastinya ada di tahun-tahun pertama ya, Mas. Jadi namanya bangun bisnis kan nggak langsung dapat orderan banyak itu kan ya. Jadi mungkin sekitar 1-2 tahun itu kita prosesnya mencari konsumen ya, Mas ya. Jadi kadang sehari ada, sehari enggak, sehari ada lagi gitu. Ya itu hal yang wajar menurut kita gitu loh, karena memang prosesnya dan
Ya alhamdulillah di tahun ketiga, keempat, kelima sekarang ini alhamdulillah sudah berjalan setiap hari, orderan itu ada. Justru karena kami kan bukan restoran ya, kami kan catering, kami melayani perorangan, perkantoran. Itu malah di masa pandemi itu alhamdulillah kita malah naik gitu loh Mas. Ketika restoran pada tutup, nah, kita naik gitu. Karena kita tidak melayani makan di tempat, jadi kita langsung kirim ke alamat pesanan gitu Mas. Jadi kalau di catering itu sebenarnya karyawan itu enggak banyak-banyak banget Mas. Jadi kami sistemnya kalau karyawan yang tetap itu ada 5 orang yang tetap. Tapi ketika pesanan banyak, kita bisa manggil warga sekitar gitu loh Mas. Jadi warga sekitar itu kita bisa ikut sertakan kita panggil lah ke dapur gitu Mas. Ada orang sekitar situ, ada yang dulu dari Piungan, kita panggil juga masih mau datang gitu. Ya lumayan, tapi mereka alhamdulillah masih mau. Kalau value-nya pertama itu nasi terbalik ini kan asalnya dari Palestina ya Mas ya. Dan mungkin di Jogja ini belum ada gitu ya. Kami termasuk yang jadi pionir jualan produk nasi terbalik gitu. Itu value pertama. Yang kedua, bumbunya itu masih sebagian dari Timur Tengah Mas. Jadi kami masih tetap menjaga rasa itu dengan pakai bumbu Timur Tengah gitu loh Mas. Di situ Mas. Ya, kita lewat importir di Jakarta. Kami belinya sebenarnya di Jakarta, nanti dikirim ke Jogja gitu Mas. Alhamdulillah sebenarnya kalau dari perkembangan ini prosesnya naik Mas, karena dulu kami hanya di rumah, dimasak di dapur rumah gitu loh. Kita antar-antar dari rumah, karyawan cuma saya sama ibu sama istri saya. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya dapur sendiri, di situ bisa mengkaryakan beberapa karyawan gitu. Jadi dari bisnis keluarga, alhamdulillah sekarang ke proses bisnis sing tenanan lah bahasanya. Kalau selama ini paling banyak instansi Mas. Jadi dari kampus-kampus kampus UAD, UMY, UGM, Rumah Sakit Sarjito, bahkan sampai ke Pemda Bantul itu sudah langganan ke tempat kami gitu. Ya kalau persaingan itu mungkin ada ya, tapi kalau kita nggak pernah merasa tersaingi atau apa, ya sudahlah. Kalau dia mau meniru produk kita monggo, tapi rezeki itu kan tidak bisa ditiru itu Mas. Jadi kami prinsipnya seperti itu gitu loh. Kalau merintis yang ini ya catering ya. Nah, kalau ya dulu cuma ibu yang masak sama istri saya. Saya dulu tuh yang nganter-nganter Mas. Iya, dulu tuh saya kan pakai motor roda 3 itu. Saya kan seorang disabilitas, jadi motornya khusus gitu loh. Itu dulu saya nganter-nganter itu sampai ke Serandaan, kemana itu saya sendiri tuh. Saya nganter-nganter ya waktu itu ya semangat saja gitu loh, nggak saya pikir sulit gitu loh. Tapi ya saya harus sendiri karena kita belum punya karyawan untuk catering gitu. Nah, ya kita nikmati, terus dari situlah proses toh kok di delivery ini saya sendirian sudah keteteran toh. Kita ngambil karyawan 1 untuk di bagian delivery. Setelah delivery keteteran tambah 1 lagi, bagian delivery lagi, terus tambah tukang masak lagi. Jadi ya apa ya penuh dengan inilah tantangan sebenarnya kalau berbisnis itu. Apa ya istilahnya bisnisnya bukan cuma hanya jual beli, tapi banyak istilahnya komponen yang harus kita lengkapi gitu loh, dari tukang ketika dulu kita mencari pasar, ketika sekarang sudah dapat pasar, gimana caranya biar pelayanan tetap cepat gitu, tepat waktu pengirimannya, seperti itu kan, itu sesuatu hal yang harus kita selesaikan gitu loh di intern kita gitu Mas. Waktu itu kita belum usaha Mas, jadi kami hanya sebatas ketika ada tamu kita hidangkan nasi gitu, jadi kita nggak ada niatan untuk usaha waktu itu, nggak ada niatan untuk usaha jualan produk nasi terbalik. Ketika tamu-tamu kita ya kebetulan ada beberapa orang pemerintahan kok suka, dia pengen pesan untuk kantornya, baru dari situ kita mulai jualan gitu loh Mas.
Saya itu kan sebenarnya sebelum usaha ini saya produksi tas kulit, Mas. Tas kulit ini saya rintis dari tahun saya mulai jualan tas kulit dari tahun 2005, Mas. Sebenarnya ya itulah pertama awal saya ke Jogja itu saya jualan tas kulit keliling, Mas. Saya itu pakai kursi roda dulu, Mas. Karena tahun 2005 belum ada online toh, Mas. Jadi kalau kita mau jualan pilihannya cuma dua, punya toko atau keliling. Toko saya nggak punya, jadi saya harus keliling. Saya menawarkan ke orang-orang yang di perumahan, di kantor. Saya dulu masukin perkantoran juga untuk menawarkan produk tas kulit gitu, Mas. Jadi ketika pandemi itu memang kita ada kesulitan untuk penjualan gitu, Mas. Akhirnya kita bertahan, terus kok malah kita banyak kerugian karena kita menanggung karyawan yang tidak bekerja lah istilahnya kalau saya bilang. Tenaga yang tidak bekerja kan kita kan beban toh, Mas. Akhirnya ya dengan berat hati ya saya tutup dulu gitu loh, Mas. Sampai mungkin nanti ya belum tentu nih nanti kapan mulai dibuka lagi. Karena kita sudah sibuk di kuliner gitu loh, Mas, yang ini ya. Jadi sementara ini kita fokus dulu di kuliner gitu, Mas. Ujian berat itu mesti ada, Mas. Pertama kita sebenarnya di karyawan kadang, Mas. Kadang kita sudah bina karyawan sampai bisa masak makanan Timur Tengah, nanti setelah itu dia keluar tapi dia bikin sendiri, jualan sendiri. Kalau jadi saya senang alhamdulillah gitu loh. Yang jadi masalah itu paling jualan baru 1 bulan gitu, dia sudah nggak jualan lagi. Jadi karyawan saya itu gitu, Mas. Jadi setelah kita ajari, setelah bisa keluar bikin sendiri. Jadi kita ini bangun SDM ini, Mas, yang awal-awal yang berat gitu loh, yang kok seperti ini gitu loh. Jadi mungkin ya nggak tahu, mungkin dia kepengen mandiri atau seperti apa. Jadi rata-rata tuh karyawan yang sudah kita training masak dari A sampai Z bisa nanti dia keluar gitu, yang paling berat di situ. Jadi pernah itu karyawan kita itu hampir ya berapa ya istilahnya, kita di rumah ada 5, 3 keluar. Semua tuh bikin sendiri, Mas. Semua jualan sendiri mereka itu. Tapi saya bilang sama istri saya, ya enggak apa-apa kalau memang dia bisa cari rezeki dari resep yang kita ajarkan ya. Tapi kok nggak jadi gitu loh. Kadang kita juga miris, akhirnya ketika saya mau tarik lagi dia sudah nggak mau gitu. Jadi kami ini awal-awal itu memang mencari karyawan itu agak berat, Mas, yang benar-benar dia loyal mau bekerja dengan kita gitu. Itu di awal-awal pertama saya bangun dapur gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah terseleksi tuh, Mas, yang sudah yang loyal gitu loh, Mas. Moto saya gini, Mas, selama kita menjalin hubungan baik dengan Allah, insya Allah apapun bisnis kita itu akan dimudahkan. Udah itu, ketika bisnis kita sepi, kita lihat aja ibadah kita, pasti ada yang kurang, yang mungkin sholat malamnya kurang atau apa gitu loh. Itu moto hidup saya di situ. Jadi intinya jalin hubungan dengan Allah, insya Allah usaha kita di dunia ini akan dimudahkan sama Allah. Sudah itu saja. Jadi ilmu apa itu bisa kita pelajari, tapi hubungan baik dengan Allah yang harus kita jaga di situ, Mas. Walaupun ini tadi, Mas, ya, SDM keluar masuk itu nggak masalah ya? Nggak masalah, datang baru lagi, datang yang lebih baik lagi gitu, Mas. Saya kalau terbesit itu alhamdulillah selama itu enggak pernah. Saya ketika ada masalah di intern di usaha, ini sebenarnya ya proses kita untuk inilah istilahnya untuk memperbaiki. Jadi kita tuh nggak pernah mikir yang sekarang jualan kuliner A, besok B, besok C, itu nggak pernah. Dan saya termasuk orang yang tidak punya banyak ide, Mas. Jadi ide satu ya sudah kita jalani gitu loh. Ya kalau titik jenuh itu sebenarnya
ya pernah ada ya ketika itu. Jadi kita bangun SDM sudah jadi keluar. Nah ini titik jenuh saya sebenarnya adanya di situ gitu loh. Jadi saya harus ngajarin orang baru lagi, karyawan yang baru lagi kita ajari lagi dari nol. Ya mungkin pernah merasakan titik jenuh di situ, Mas. Sebenarnya usaha kuliner ini kan ya Mas ya, hampir semua orang itu butuh makanan ya Mas. Saya sih rasa itu ini lebih mudah gitu loh. Maksudnya gini ya kita menjalaninya ya enak saja karena kalau di catering kita kan masak itu kan berdasarkan pesanan ya. Jadi kita nggak beda dengan di restoran, kadang kita harus lebih makanan kita buang segala macam gitu. Kalau kita berdasarkan pesanan gitu lah Mas, jadi lebih aman gitu itu. Ya bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan penuh tantangan kalau saya bilang gitu loh. Karena gini, kita menjual produk Timur Tengah, ini kan bukan makanannya orang Indonesia ya. Nah, kita meyakinkan orang untuk beli ke kita itu bagaimana caranya gitu loh Mas. Jadi kadang gini, orang banyak tanya ke saya tuh nggak beli-beli. Strategi saya apa? Saya kasih sampel, saya kirimi 1 kotak gitu. Silahkan Bu, Bapak dicicipi, nanti kalau cocok bisa beli ke kita. Saya dulu itu sampai seperti itu gitu loh, untuk meyakinkan konsumen gitu. Karena makanan kita bukan makanannya orang Indonesia yang semua orang sudah merasakan. Jadi awalnya itu ya saya banyak ngasih tester ke konsumen, ke calon konsumen gitu Mas, seperti itu. Ya kalau kedepannya ya jelas pinginnya autopilot ya Mas ya. Tapi karena kalau untuk saat ini terus terang kita belum. Jadi saya itu setiap hari itu harus standby di dapur. Itu dari habis sholat subuh sampai isya itu saya masih di dapur. Jadi isya itu saya baru masuk ke rumah gitu loh Mas. Karena saya saya menjaga di situ, saya menjaga karyawan di situ, menjaga pengiriman biar tepat waktu, itu saya masih proses di situ. Jadi harapannya nanti bisa autopilot, harapannya nanti ke depannya. Ya kalau saran saya itu sebenarnya kalau titik jenuh mungkin ya itu berkaitan dengan capek ya, fisik ya sebenarnya di situ. Karena kadang kuliner ini kan nggak ada liburnya itu Mas. Ya saran saya ya sekali-kali kita memang harus ada libur gitu loh. Kita ada waktu libur gitu loh Mas. Ya namanya manusia setiap hari harus di dapur, masak, ini kan jenuhnya luar biasa. Jadi kalau di tempat saya itu biasanya 1 bulan sekali saya mengadakan piknik bersama karyawan gitu loh. Jadi kita benar-benar di situ udah nggak mikirin apa-apa, ya udah kita piknik ke pantai gitu loh. Seperti itu. Jadi ya memang kalau rutinitas setiap hari itu memang jenuh. Kita nggak mungkiri sebagai manusia pasti jenuh lah. Tapi ya itu kalau di kita itu biasa saya pakai trik karyawan yang sudah kelihatan sudah jenuh, saya ajak piknik gitu loh. Ya paling ya cuma ke pantai gitu, tapi ternyata itu cukup menumbuhkan semangat lagi gitu loh Mas di situ. Jadi gini Mas, ketika kita menentukan bisnis, kadang kita itu terlalu banyak menuntut diri kita. Contoh gini, saya mau bisnis kuliner, baru jalan 1-2 hari karena mungkin tidak laku. Itu langsung, ini bukan passion saya. Sebenarnya passion itu ada itu setelah kita jalani gitu loh. Lah kita belum menjalani, baru 1-2 hari sudah ngomong ini bukan passion saya. Passion ini kan bisa terbentuk ketika kita sudah menjalani. Itu sih Mas, jadi jangan beralasan kita nggak mau bisnis karena bukan passion, karena semua itu harus dicoba dulu gitu loh Mas.